Di saat mentari pagi baru terbangun dari tidurnya dan memulai perjalanannya menuju peraduan. Riuh gaduh terdengar suara negosiasi dari banyak orang yang sedang berkumpul di suatu tempat yang biasa kita sebut dengan pasar tradisional. Sejauh mata memandang, semangat ibu-ibu pedagang bergulat dengan waktu, menembus dinginnya pagi. Nyatanya, pandemi sekalipun tak memutuskan semangat mereka untuk menawarkan barang dagangan. Kios-kios tanpa atap berlalu lalang di pinggir jalanan pasar, menjajakan barang dagangan dengan riuh penuh harapan demi menyambung hidup, melakukan tawar-menawar harga sebagai identitas asli dari pasar tradisional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Nuruddin, penjual putu. Sudah berapa lama jualan di sini? Sudah puluhan tahun. Bagaimana pendapat Bapak tentang PPKM yang dilakukan kemarin? Pasar ya agak kurang, agak sepi. Banyak yang takut keluar rumah. Ya kerja ya agak sepi semua. Apa harapan Bapak untuk kedepannya setelah pandemi COVID ini? Harapannya ya semoga pandemi ini ya terulang lagi, nggak ada kasus-kasus lagi ya, terus sehat ya, semoga orang kerja ini ya lancar semua. Masa pandemi adalah masa yang sulit bagi semua orang. Kenaikan harga beberapa bahan tertentu serta kelangkaan minyak goreng sangat berdampak bagi penjual dan pembeli di tempat ini. Terkadang, kesepakatan sering terjadi walaupun harga yang ditawarkan terlalu miring bagi pedagang. Jika dilihat dari sisi ini, pedagang juga manusia yang mempunyai keluarga yang harus dihidupi. Namun, mereka rela menyetujui kesepakatan baik untung maupun rugi demi sesuap nasi. Pasar tradisional merupakan suatu tempat di mana semua kalangan bisa berkumpul, dari perbedaan kelas sosial, kaya dan miskin, dari perbedaan usia, tua, muda, dan juga anak-anak. Mereka berkumpul dalam satu tempat yang sama, dengan dihantui bahaya COVID-19. Beberapa orang memang terlihat tidak memakai masker, dan banyak juga memakai masker. Mereka yang sadar akan bahaya pandemi akan memilih patuh terhadap anjuran pemerintah. Semakin ke dalam, terlihat kios-kios kecil bertembok kusam, lapak-lapak yang lusuh, menjadi saksi bisu dan sebuah bukti bahwa pasar tradisional telah berlangsung sejak lama. Bermacam-macam usaha yang beragam dalam suatu tempat yang sama. Dengan Bapak siapa namanya? Matiain. Sudah berapa lama Pak jualan di sini? Sudah 12 tahun. Jualannya jualan apa Pak? Daging, pokoknya daging sapi semua yang ada di tubuh sapi. Kalau dari segi pendapatan di era COVID, apakah ada penurunan? Kalau masalah pendapatan tetap saja masih sama, nggak ada perubahan. Bagaimana pendapat Bapak tentang kelangkaan minyak goreng dan kenaikan bahan barang kemarin Pak? Kalau masalah kenaikan minyak goreng dan langkanya itu ya kalau kita itu kebutuhan kita nggak seberapa untuk minyak goreng, lain dengan orang-orang yang pedagang minyak goreng, pedagang gorengan. Kalau kita sih nggak masalah, nggak ada apa-apa. Kalau keluh kesah Bapak sendiri pas berjualan di masa pandemi bagaimana? Nggak ada keluh kesah. Selalu begini, santai, tenang. Kita bersyukur saja semuanya. Nyatanya,
Pasar tradisional merupakan peradaban ekonomi yang masih hidup yang memiliki banyak fungsi selain tempat menjual barang. Di balik itu, pasar tradisional berfungsi sebagai tempat retribusi daerah, pusat pengembangan ekonomi rakyat, dan juga sebagai tempat pertukaran uang daerah. Kehangatan suasana pasar, senyum sederhana para pedagang terpancar harapan keikhlasan untuk menyambung hidup. Ketekunan yang membuat mereka bertahan meski dengan saingan pasar modern yang kini semakin banyak dibangun dan merajalela. Keyakinan mereka pada Tuhan yang Maha Kuasa atas rezeki yang adil membuat mereka kokoh terhadap pendiriannya. Dengan ibu siapa Bu namanya? Wiyati. Sudah lama berjualan. Oh, 22 tahun. Bagaimana sih pendapat ibu tentang PPKM yang dilakukan kemarin? Pembatasan. Oh, itu bagus. Pokoknya kalau sekarang, kalau kemarin enak. Kemarin itu apa jualannya megane mau temu, mau kunyit asem, udah kencur, laku. Sekarang udah nggak ada apa-apa, biasa. Apa harapan ibu ke depannya? Ya seakan-akan masih COVID, masih pandemi. sekarang udah bagus, biasa jualan kembali yang dulu lagi. Kalau waktu pandemi itu jualan temu, jualan segala-gala tuh naik sekali, mau aja yang beli. Sekarang ya balik semula lagi. Kalau dari segi pendapatan apakah ada perbedaan? Perbedaan, sekarang kan nggak ada pandemi. Yang jamuku yang cuma capek-capek doang. Dulu lah butuh beras kencur, temu, sama menangkal apa ya, katanya Jokowi ke bikin tradisional, jamu tradisional. Sekarang ya kembali lagi semula. Kalau dulu mahal, sekarang semula lagi jualannya. Kalau satu botol gini waktu pandemi itu 20, sekarang 15, 16.